Militer Israel dilaporkan melakukan pelecehan terhadap anak-anak Palestina di kota Al-Qarara, Selatan Gaza pada Rabu 5 Juni. Anak-anak tersebut diminta untuk menanggalkan pakaian mereka dan hanya menyisakan pakaian dalam. Anadolu Agency melaporkan pasukan Israel masuk ke wilayah selatan Gaza pada Rabu pagi, dibarengi serangan bom yang gencar. Anak-anak itu mengatakan tentara Israel menyerbu beberapa rumah dan memaksa mereka untuk menanggalkan pakaian mereka. Beberapa orang termasuk perempuan ditahan selama operasi militer tersebut. Anadolu merekam gambar anak-anak yang dipaksa menanggalkan pakaian tersebut ketika mereka tiba di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah di bagian tengah Gaza. Sejauh ini belum ada komentar dari pihak Israel terkait berita tersebut. Namun Israel terus melakukan serangan brutal di Gaza, wilayah Palestina, dan sekitar 2,3 juta warga Palestina yang terjebak di Gaza akibat blokade yang diterapkan Israel. Hampir 36.600 warga Palestina telah tewas di Gaza. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Sementara lebih dari 83.000 lainnya terluka. Hal ini menurut otoritas kesehatan setempat. Israel berdalih serangan besar terbarunya ke Gaza dilancarkan untuk membalas Hamas yang menyerang wilayah pada 7 Oktober 2023. Mereka mengklaim hampir 1.200 orang tewas akibat serangan Hamas. Militer Israel menyerang sebuah sekolah PBB di Nuseirat di Gaza Tengah pada hari Kamis 6 Juni. Serangan udara tersebut diklaim menargetkan dan membunuh pejuang Hamas di dalamnya. Sementara itu, seorang pejabat Hamas mengatakan 40 orang, termasuk wanita dan anak-anak, tewas ketika mereka berlindung di lokasi PBB. Puluhan orang yang terluka pun dirawat di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah yang penuh sesak. Ismail Al-Tawabta, Direktur Kantor Media Pemerintah, menolak pernyataan Israel bahwa sekolah PBB di Nuseirat tersebut telah menyembunyikan pos komando Hamas. Militer Israel mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil sebelum jet tempurnya melakukan serangan. Mereka mengedarkan foto-foto satelit yang menyoroti dua bagian bangunan yang dikatakan sebagai markas para pejuang. Juru bicara militer Israel, Letkol Peter Lerner, dalam konferensi pers kepada wartawan, menuduh pejuang Hamas dan Jihad Islam sengaja menggunakan fasilitas PBB sebagai basis operasional. Dia mengatakan sekitar 20 hingga 30 pejuang berada di kompleks tersebut dan banyak di antara mereka yang terbunuh. Namun, tidak ada rincian pasti saat penilaian intelijen sedang dilakukan. Sekolah itu yang dikelola oleh Badan Pengungsi Palestina PBB atau UNRWA telah beberapa kali diserang. Al-Tawabta dan juga sumber medis mengatakan hingga kini ada 40 orang yang tewas, termasuk 14 anak-anak dan 9 wanita. خذ يا عم هي مسألة.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tengah mempersiapkan serangan skala besar ke Lebanon untuk menghabisi Hizbullah. Mengutip Al Jazeera, rencana itu diungkapkan Netanyahu setelah menggempur wilayah selatan Lebanon dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan IDF disebut menyerang daerah tersebut menggunakan fosfor putih. Dalam sebuah pernyataan di X, militer mengatakan jet tempurnya melakukan serangan terhadap sejumlah situs Hizbullah, termasuk depo senjata di wilayah selatan Lebanon. Beberapa serangan udaranya juga masuk jauh ke wilayah Lebanon, mencapai lokasi militer di wilayah utara Hajit, menurut tentara Israel. Sementara itu, para anggota kabinet perang, salah satunya Benny Gantz, memperingatkan para wali kota di Israel Utara harus siap menghadapi hari-hari yang lebih sulit ke depan. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dan juga Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan perluasan perang di Gaza dan menyerang Lebanon Selatan selama pidato Hari Yerusalem di Tembok Barat. Ben-Gvir mengatakan bahwa Israel hanya akan menang setelah mereka memasuki seluruh Gaza dan berjuang sampai kemenangan. Untuk meraih kemenangan tersebut, ia menyerukan perlu memperluas serangan ke utara dan melawan Hizbullah. בתחילת המלחמה אמרנו שאנחנו נחזיר את הביטחון הן לדרום והן לצפון, וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו, ואני גם נמצא כאן עם לוחמי האש. אתמול האדמה בערה פה, ואני שמח שקיביתם את זה, אבל האדמה בערה גם בלבנון. מי שחושב שהוא יפגע בנו ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, טועה טעות גדולה. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. בדרך זו או בדרך אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.